Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah. Perkenalkan, nama saya Hayatun Nufus, nomor NIM 2021 A1C 304. Saya dari Prodi PPKN, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Saya di sini untuk mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Sejarah Lahirnya Pancasila. 3,5 abad lebih, bangsa kita dijajah bangsa asing. Tahun 1511, bangsa Portugis merebut Malaka dan masuk ke Kepulauan Maluku sebagai awal sejarah buramnya bangsa ini. Disusul Spanyol dan Inggris yang juga berdalih mencari rempah-rempah di bumi Nusantara. Kemudian, tahun 1596, bangsa Belanda pertama kali datang ke Indonesia di bawah pimpinan Houtman dan De Keyser yang puncaki bangsa Belanda mendirikan VOC dan JV diangkat sebagai gubernur Jenderal pertama VOC. Penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942, tepatnya tanggal 9 Maret 1942. Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Sejak saat itu Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang. Namun Jepang tidak terlalu lama menduduki Indonesia, sebab tahun 1944 tentara Jepang mulai kalah melawan tentara sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan di kemudian hari. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Oleh karena terus-menerus terdesak, maka pada tanggal 29 April 1942 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam maklumat Guenseikan, yaitu pembesar tertinggi sipil dari pemerintahan militer Jepang di Jawa dan Madura. Dalam maklumat tersebut sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut BPUPKI. Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dan dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. Keanggotaan badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama tersebut yang dibicarakan khusus mengenai dasar negara untuk Indonesia merdeka nanti. Pada sidang pertama tersebut tokoh membahas dan mengusulkan dasar negara itu Muhammad Yamin dan Ir Soekarno. Tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengajukan usul mengenai calon dasar negara secara lisan yang terdiri atas 5 hal, yaitu peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, yang kelima kesejahteraan rakyat. Selain secara lisan, Muhammad Yamin juga mengajukan usul secara tertulis, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengajukan usul mengenai calon dasar negara, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, 2 internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang berkelayaan. Yang kelima hal ini oleh Bung Karno diberi nama Pancasila. Lebih lanjut, Bung Karno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi trisila, yaitu sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, dan
ketiga ketuhanan. Selanjutnya oleh Bung Karno, tiga hal tersebut masih bisa diperas lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Selesai sidang pembahasan dasar negara, maka selanjutnya pada hari yang sama, yaitu 1 Juni 1945, para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi nama kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1945. Butir Pancasila yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mengembangkan perbuatan yang luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Baik, mungkin sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan kurang. Yang benar hanya milik Allah semata. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.